Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, saya Nelsa Kamawati dari Universitas Pamulang. Kami kebetulan lagi ada tugas terkait observasi kurikulum yang terjadi di sekolah, dan kami juga memfokuskan di kalangan sekolah menengah pertama. Kebetulan kami memilih sekolah ini karena direkomendasikan oleh rekan kami. Untuk proses yang pertama ini kita ingin menanyakan terkait kurikulum atau implementasi kurikulum sendiri di sekolah ini tuh seperti apa. Sebelumnya saya ingin tanyakan dengan siapa? Oke, saya dengan Lydia Almida Rosi di sini sebagai wakil kurikulum dan juga guru bahasa Inggris. Mungkin langsung saja ke pertanyaan atau gimana? Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Cara mengimplementasikannya di sini ya. Mungkin nanti karena ini ada beberapa instrumen dari 10 pertanyaan, mungkin akan ditanyakan sesuai urutan, tidak apa-apa. Oke, yang pertama itu terkait pemahaman kurikulum yang Ibu tahu itu seperti apa sih kurikulum merdeka, dan implementasi atau peran sekolah itu dalam berlangsungkan atau mempraktikkan kurikulum merdeka sendiri itu di sekolah ini seperti apa? Oke, kalau untuk kurikulum merdeka sekarang itu sebenarnya saya belum memahami secara keseluruhan ya. Tapi yang pasti saya paham kalau di kurikulum merdeka kita benar-benar memastikan anak-anak bisa ikut terjun langsung ke setiap pembelajarannya. Jadi tidak hanya memperhatikan gurunya saja yang menerangkan, tapi juga ikut berkolaborasi dari setiap materi-materinya gitu. Terus sama ada banyak prakteknya, lebih ke anak-anak nanti yang menjalankannya seperti apa implementasinya, dari guru yang menerangkan dan juga mengarahkan mau seperti apa gitu. Lalu menurut Ibu sendiri kira-kira nih di sekolah ini tuh untuk penerapan kurikulumnya itu sudah 100% merdeka atau mungkin masih mengalami masa transisi kurikulum, seperti mungkin peralihan dari kurikulum 2013 ke masa transisi ke kurikulum merdeka, atau memang sepenuhnya sudah dijalankan kurikulum merdeka? Kok di sini sudah menjalankan kurikulum merdeka dari awal ya? Dari awal sudah menjalankan. Pada masa penggunaannya itu sendiri, itu pertama kali digunakan pada anak kelas 7 atau pada kelas berapa? Langsung kelas 7, karena kan kita sekolah itu berdirinya baru juga ya. Jadi ketika kita baru ada kelas 7, nah itu udah ada kurikulum merdeka. Jadi kita langsung menggunakan si kurikulum merdeka itu. Oh, berarti sekolahnya kan dibentuknya atau dijalankannya masih terbilang baru ya umurnya? Iya, ya? sekitar 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun ya. 3 atau 4 tahun ya kurang lebih. Gitu. Lalu kira-kira nih strategi apa sih yang disiapin sama sekolah ini dalam menghadapi kurikulum merdeka ini? Strateginya ya? Iya. Kita lebih untuk mengadakan kayak seminar pendalaman apa itu kurikulum ke guru-gurunya ya. Karena kan ya balik lagi pasti kan guru-guru yang mentransfer itu ke anak-anaknya. Jadi lebih ke pendalaman ke guru-gurunya aja sih, pelatihan-pelatihan gitu. Berarti benar-benar yang difokuskan ke tahapannya ke guru dulu ya? Iya, betul. Lalu kira-kira nih sebenarnya dari segi perangkat atau media pembelajarannya itu di sekolah ini untuk kurikulum merdeka sendiri kira-kira sudah menunjang atau masih harus ada yang dievaluasi lagi sih? Dibilang sudah sepenuhnya menunjang sih enggak ya, tapi kita tetap pasti mengupdate itu semua secara berkala. Baik. Lalu terus kira-kira kalau kan tadi kan bertahap ya, yang sudah ada kira-kira bentuknya seperti apa aja ya? Yang kayak gimana tuh? Misalkan dari segi bahan ajar itu sudah menggunakan e-modul atau lain sebagainya? Oh iya, itu sudah. Pembelajaran di kelas e-modul, terus ada proyektornya juga, bahkan sekarang juga ada yang TV dari pihak Merdeka Putih ya. Oh iya, dari program pemerintah juga iya, ya? program pemerintah sudah dijalankan. Oke. Terus di sini kan sejak awal sudah dilakukan atau diberlangsungkan kurikulum merdeka nih. Kira-kira implementasi P5-nya sendiri itu seperti apa? Sudah berjalan atau belum ya? Kalau untuk P5-nya kita mengadakan secara keseluruhan sih enggak.
tapi kita pilih beberapa matkul aja. Nanti setiap matkulnya itu mereka mengadakan beberapa proyeknya itu untuk P5 nanti gitu, kayak prakarya atau bahasa Indonesia gitu. Kalau sekarang ini kalau dilihat dari beberapa sekolah ada tuh yang namanya seperti kayak market day dan lain sebagainya. Kalau untuk di sini sendiri apakah sudah dilangsungkan atau mungkin masih direncanakan? Masih direncanakan masih kalau kayak direncanakan. seperti market day gitu. Lalu kalau di sini dengan tadi yang sudah disebutkan terkait media atau infrastruktur lainnya, itu kira-kira hal yang mungkin masih menjadi kendala dalam proses implementasinya itu apa ya? Kendalanya? Iya. Mungkin karena guru-guru di sini juga kan sebelumnya pakainya kurikulum yang sebelumnya kurikulas itu ya. Gitu. Nah, beberapa guru masih perlu pendalaman soal itu sih, karena kan emang belum semuanya dapat pelatihan-pelatihan yang secara menyeluruh ya. Iya, Ya paling ke gurunya aja sih kita fokusnya gitu kendalanya. Berarti persiapan instrumen si kurikulumnya juga dari segi data itu juga lumayan ya, banyak sekali. Oke, terus kira-kira nih langkah apa aja sih yang dilakukan sekolah dalam mengatasi kendala itu sendiri kira-kira? Kendalanya udah pasti kita melakukan evaluasi ya di setiap berkalanya itu ada evaluasi dari pihak saya dan juga Kevsek terhadap pembelajaran di kelas itu seperti apa, baru nanti kita mengadakan lagi nih pelatihannya apa sih yang dibutuhkan ke si guru-guru itu, kira-kira prasarana-sarana apa yang dibutuhkan untuk implementasi ke anak-anaknya nanti gitu. Lalu ini tinggal 2 pertanyaan lagi. Kira-kira nih gimana sih sekolah memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan si kurikulum Merdeka sendiri? Oke, memonitornya itu biasanya kita ada rapat ya Pak ya. Ada rapat bulanan juga biasanya atau rapat tiap akhir semester gitu sih. Lalu yang pertanyaan terakhir tuh kira-kira nih rencana kedepannya untuk implementasi kurikulum Merdeka ini akan seperti apa sih? Rencana kedepannya? Iya, rencana kedepannya. Dikarenakan si kurikulum Merdeka kan ada kegiatan P5 itu ya. Iya. Nah, kita kan belum maksimal banget nih di situ Mbak. Nah, biasanya kita bakal fokus ke situ untuk kedepannya lagi. Ya berarti dari kesimpulan yang saya tangkap sih, walaupun dari awal ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tapi pasti saja ya tetap ada kendala dan lain sebagainya yang dimana masih dalam tahap perkembangan gitu. Sekolah juga pasti kan ingin semakin meningkat ya terkait pemberlaksanaan atau pelaksanaan kurikulum itu. Oke, mungkin pertanyaannya itu saja. Terima kasih. Tadi dengan Ibu Dian. Oke, baik. Terima kasih. Saya Nasa Pratati. Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih dulu kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk Bapak waktunya untuk mengambil wawancara. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sedarman Hulu. Saya dari Universitas Pamulang dari prodi PPKN. Ada tugas matkul kurikulum, ingin observasi di sekolah tentang kurikulum. Jadi izinkan Pak saya mengambil ini wawancara Bapak dulu tentang nanti kurikulum di sekolah ini. Sebelumnya nama Bapak siapa? Saya Abdul Hakim. Abdul Hakim. Jadi kita langsung aja Pak. Jadi kepala sekolah itu memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan pendidikan dalam sekolahnya. Jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan. Yang satu, tanggapan Bapak terkait sekolah menjadi salah satu sekolah pelaksana kurikulum Merdeka itu apa? Sekolah itu menjadi salah satu ini tanggapan Bapak terkait sekolah Bapak Ibu menjadi salah satu sekolah pelaksana kurikulum Merdeka. Ya. Sekolah kami menjadi pelaksana terkait dengan kurikulum Merdeka itu ya merupakan bagian dari penjalanan amanah ya yang diinstruksikan dari undang-undang. Salah satu turunannya adalah ya mengatur semua kegiatan kurikulum di sekolah yang diatur oleh hal ini Kemendikbud ya. Kalau kita menjalani amanah itu sehingga kita implementasikan sekolah.
Kemudian juga kurikulum merdeka ini kan sebagai improve dari kurikulum Iya, betul, Pak. Jadi kami rasa sangat relevan kita gunakan di sekolah. Baik Bapak, sekarang masuk pertanyaan kedua. Kan di sekolah itu dalam pelaksanaan kurikulum itu ada hambatan atau kendala Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sebagai Bapak Kepala Sekolah, apa caranya itu mengatasi hambatan tersebut atau kendala tersebut? Oke, yang pertama khusus di sekolah kami ya, terkait hambatan implementasi kurmer atau kurikulum merdeka ini, yang paling pertama yang mungkin dari pemahaman SDM kami terhadap kurikulum itu sendiri. Artinya pemahaman secara komprehensif, secara menyeluruh. Kenapa? Karena memang guru-guru di kami ini perlu pembimbingan secara maksimal. Betul. Ya, udah belum memahami kurikulum merdeka secara komprehensif. Betul. Karena memang belum ada guru yang hanya sebagian kecil lah mengikuti pelatihan, sehingga itu mungkin salah satu kendalanya. Kita masih perlu meng-coaching mereka untuk lebih mendalami Tentang kurikulum merdeka. sehingga lebih masif pemahaman mereka tentang kurikulum merdeka, ya secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perubahan mereka dalam kegiatan KBM. Ini itu aja sih. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang pertanyaan ketiga, strategi apa yang sudah diprogramkan sebagai Bapak Kepala Sekolah ini dalam sumber daya manusia guru di sekolah ini? Karena saya di sini baru menjabat, saya baru 6 bulan di sini. Nah, jadi 6-7 bulan saya baru di sini. Bagaimana cara saya meningkatkan SDM ya? Iya. Pasti yang pertama adalah peningkatan pelatihan SDM guru yang kita mengasihkan berupa program IHT, training. Kemarin kita sempat mengundang pengawas, ada juga monitoring dari dosen UNJ, Universitas Negeri Jakarta, terkait tentang peningkatan SDM. Jadi udah beberapa kali kami undang atau kami ikuti pelatihan untuk peningkatan SDM di sini. Kemudian juga terkait itu yang satu, yang kedua juga kita ada pelatihan rutin. Sharing rutin ya, bahasa bukan pelatihan ya, artinya diskusi rutin. Itu di setiap 1 bulan sekali. Tentang peningkatan SDM. Dia saling memberi masukan gitu. Atau saling memberi saran, terutama dari saya kepala sekolah di sini. Sehingga saya rasa itu bisa membuat atau meningkatkan SDM dari sisi pengetahuan. Pengetahuan, dalam sisi praktik, dalam segi penilaian, semuanya bisa meningkat lah. Seperti itu di SMP kita, seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya di sini ditanyakan tentang manfaat dari program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Bapak sebagai kepala sekolah. Contohnya, katanya program manfaat dari program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah ini. Oke, pemberdayaannya buat sosial atau masyarakat? Banyak sih ya pemberdayaan di sekolah kita yang sudah kita lakukan, terutama pemberdayaan sekolah di lingkungan masyarakat. Betul ya. Kita sempat aktif di kegiatan-kegiatan kelurahan Pangasinan. Terakhir kegiatan kita itu kita menjadi pengibar bendera di kelurahan Pangasinan. Kita diminta. Kemudian juga kita aktif di dunia sosial. Setiap tahun kita rutin membagikan sembako ya, sembako ke masyarakat sekitar terutama, itu setiap tahun rutin. Kemudian juga kita aktif di kegiatan kemasyarakatan. Jadi kita kirim guru-guru kita ke pengajian ibu-ibu. Jadi kayaknya berkontribusi atau ya mengikuti semua kegiatan pemberdayaan yang ada di sini lah. Artinya sekolah ingin benar-benar menjadi salah satu yang berkontribusi
itu. Contohnya guru-guru kita ikuti pengajian ibu-ibu, nggak setiap hari ya, paling sebulan sekali. Iya. Ada kami kirim guru dan siswa ke sana untuk ikut. Juga kita punya kegiatan pengajian bulanan ibu-ibu di sekolah kita. Jadi setiap berapa bulan sekali, 3 bulan atau 4 bulan sekali ada pengajian di sekolah kami. Itu buat memberdayakan guru-guru kita juga. Seperti itu. Ada yang mengisi kajian dan seterusnya. Baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak, ini apa harapan Bapak atau Ibu di sekolah ini demi kemajuan sekolah ini? Harapan saya demi sekolah ini apa ya? Sekolah ini bisa bertambah besar ya. Juga intinya sih memberikan kontribusi terbaik lah. Baik buat untuk negara, untuk masyarakat, untuk agama ya, sesuai dengan visi misi yang diamanati oleh stakeholder atau yayasan yang membangun sekolah ini. Ya harapan kami ya sekolah ini bisa menjadi salah satu jalan atau jembatan amal soleh. Betul. Ya, juga sebagai bentuk pengabdian kami kepada negara masyarakat. masyarakat. Baik Bapak, itu aja yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Sebelumnya terima kasih juga atas jawaban yang Bapak berikan. Semoga ini nanti juga bermanfaat bagi sekolah ini juga buat kami. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Amelia Agustin dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mewawancarai Bu Vita Juniarti, SPD, yang mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ibu, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat banget. Kita langsung masuk ke wawancara ya, Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Ibu tentang konsep kurikulum merdeka? Dalam konsep kurikulum merdeka itu bagi saya memudahkan. Yang pertama memudahkan untuk membuat program pembelajaran. Di situ membuat simpelnya. Pertama, tidak terlalu banyak materi-materi yang dibahas di bab mata pelajaran pertamanya. Jadi dia dipersimpel aja di pembahasannya, mempermudah guru-guru dan anak-anak juga. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah Ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran sehari-hari? Jika iya, sejak kapan dan untuk kelas berapa saja? Kurikulum merdeka itu kita sudah menggunakan kurikulum dari awal tahun 2022, karena kita sudah berjalan sekolah ini 4 tahun. Jadi dari awal pertama kita sudah menggunakan kurikulum merdeka sampai sekarang. Berarti sudah 4 tahun kan? 4 tahun berjalannya sekolah ini sejak berdirinya. Sejak kapan dan untuk kelas berapa saja? Kurikulum ini kita gunakan dari kelas 7, 8, dan 9. Berarti dari awal itu kan kelas 7 terus ke depan sampai sekarang kelas 9. Selanjutnya, bagaimana perubahan mata pelajaran yang Ibu ajarkan di kurikulum merdeka? Bagaimana perubahan mata pelajaran yang Ibu ajarkan di kurikulum merdeka? Menurut saya pelajaran di kurikulum merdeka itu tentang lahirnya Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila itu bagi saya memudahkan anak-anak yang belum memahami nilai-nilai Pancasila yang setiap harinya kita miliki. Gitu. Selanjutnya, bagaimana strategi atau metode pembelajaran yang Ibu terapkan agar sesuai dengan kurikulum merdeka? Bagaimana strategi atau metode pembelajaran yang Ibu terapkan agar sesuai dengan kurikulum merdeka? Strategi pembelajaran di kurikulum merdeka itu penerapannya saya terapkan penjelasan
penjelasan, lalu saya praktikkan, lalu saya diskusikan dengan anak-anak murid saya. Selanjutnya, apakah Ibu sudah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PS? Bisa diceritakan contohnya? Sekolah di sini kita belum menggunakan profil Pancasila atau P5 karena kita selalu terbentur. Insya Allah di tahun ini, di tahun yang akan mendatang, kita sudah rancangkan dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum profil Pancasila atau P5. Selanjutnya, Ibu, aku ulang kali ya ini pertanyaan ini ya. Aku kira P5. apakah Ibu sudah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5? Bisa diceritakan contohnya? Kita di sini belum menggunakan profil Pancasila atau P5 karena banyak yang masih belum kita rancangkan gitu. Karena sekolah kita kan emang baru menjalankan 4 tahun ini. Insya Allah kita sudah rancangkan dengan kurikulum dan kepala sekolah kita akan adakan di tahun ajaran baru atau tahun berikutnya. Selanjutnya, Ibu, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka di kelas? Tantangannya sih banyak ya, tapi menurut saya sih alhamdulillah gitu. Tantangannya banyak seperti praktiknya itu banyak gitu kan. Tapi saya bawa santai dan bawa enjoy aja, alhamdulillah enak-enak aja menjalankan profil Pancasila atau kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya, Ibu, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran dengan kurikulum Merdeka? Siswa itu tergantung moodnya belajar siswa. Kalau yang dipraktikkan membuat dia senang, alhamdulillah kita menggunakan kurikulum Merdeka ini aman-aman aja, anak juga santai-santai aja. Yang paling memberatkan anak-anak itu ketika praktik, tugas-tugas yang membuat dia pusing, paling kayak gitu aja. Selanjutnya, dukungan apa yang Ibu butuhkan dari sekolah agar implementasi kurikulum Merdeka bisa berjalan lebih optimal? Dukungan bagi saya kurikulum Merdeka ini mudah-mudahan terus berjalan sampai benar-benar diinin sama pemerintah gitu kan, dan tidak akan dirubah-rubah lagi. Menurut saya kurikulum Merdeka ini enak bagi saya menjalankan untuk mengajar sehari-hari dengan anak didik saya sendiri. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya.